Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika tentang kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Kemarin, kamu sudah belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Sekarang, kamu akan mempelajari tentang hubungan antar satuan jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan dalam tangga satuan berikut ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika dia turun, setiap turun tangga satu tangga, maka kita kalikan dengan 10. Nah, jika dia naik tangga, maka nilainya kita bagi dengan 10. Perhatikan contoh soal berikut ini. Jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang diketahui jarak kedua tempat 0,5 km. Kita ubah ke meter, maka dia turun tangga yaitu 3 kali. Maka 0,5 kita kali 10, kita kali 10 lagi, dan kita kali 10. Maka hasilnya 0,5 dikalikan dengan 1000. Hasilnya 500 meter. Maka jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Contoh yang kedua, untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa dekakilometer jarak rumah Dania ke sekolah? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ubah dulu meter atau semua satuan meter dan kilometer ke dalam dekameter. Yaitu 200 meter kita ubah ke dekameter. Kita dapat karena meter ke dekameter adalah naik tangga, maka kita bagi dengan 10. 200 dibagi dengan 10, hasilnya yaitu 20. Yang kedua yang diketahui yaitu 3 km. 3 km kita ubah ke dekameter. Maka dia turun tangga 2 tangga. Maka kita kalikan dengan 10, lalu kita kalikan dengan 10 lagi. Maka 3 dikalikan dengan 100, hasilnya 300 dekameter. Maka kita dapat, karena sudah sama semua satuannya, maka kita tinggal tambahkan saja 20 dekameter ditambah 300 dekameter. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah yaitu 320 dekameter. Kita lanjut ke kecepatan. Kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Kecepatan atau V sama dengan jarak yang ditempuh atau S per waktu tempuh atau T. Berdasarkan persamaan di atas, maka satuan kecepatan sama dengan satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Kita lanjutkan ke contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antara satuan jarak dan waktu. Contoh yang pertama, 1 km per jam sama dengan titik-titik menit per detik. Kita akan mengubah ke bentuk menit per detik.
kilometer kita ubah menjadi meter, yaitu turun tangga 3. Maka 10 kita kalikan dengan 10, lalu kita kalikan dengan 10 lagi. Hasilnya 1000. Maka 1 kilometer diubah ke meter, kita dapat 1000 meter. Yang kedua, untuk jam kita ubah ke detik. Ingat-ingat hubungan antar satuan waktu yang kemarin kita sudah bahas. 1 jam sama dengan kita ubah ke detik, maka kita dapat 3600 detik. Setelah kita menemukan hasil meter per detiknya atau satuannya, jangan lupa kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. 1000 dengan 3600, jika disederhanakan kita dapat 5/18, yaitu kita bagi dengan 200. 1000 kita bagi dengan 200, kita dapat 5. 3600 kita bagi dengan 200, dapat 18. Nah, setelah sudah mendapatkan hasil yang paling sederhana, kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal agar lebih sederhana lagi, yaitu kita dapat 0,28 meter per detik. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 1 meter per detik kita ubah ke dalam sentimeter per detik. Yang pertama, meter kita ubah ke sentimeter, yaitu turun 2. 1, 2. Maka 10 kita kalikan dengan 10. Hasilnya yaitu 100. Maka di sini kita dapat 1 meter sama dengan 100 cm. Karena ini detik, selanjutnya, karena ini detik, kita tidak usah mengubahnya ke dalam bentuk detik lagi. Karena meter itu satuannya sudah meter per detik. Dan sentimeter itu satuannya yaitu sentimeter per detik. Karena sama-sama detik, kita tidak usah mengubahnya ke dalam bentuk yang lainnya lagi. Maka, di sini tetap 1 detik. Maka, 100 dibagi dengan 1 hasilnya 100 cm per detik. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga, yaitu 1 meter per detik kita ubah ke dalam kilometer per jam. Meter ke kilometer yaitu naik. Naik 1, 2, 3. Naik 3, maka kita bagi. Kalau naik, kita bagi dengan 10. Karena naiknya 3, maka kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10 lagi, kita bagi dengan 10 lagi. Yaitu 1000. Atau kita bisa tulis 1 per 1000. Di sini, meter ke kilometer yaitu kita bisa tulis 1 per 1000. Detik per jam. Masih ingat? Jam ke detik sama dengan 3600. Maka, karena pembagian kita balik, jadi 1 per 3600. Sama dengan, masih ingat bagaimana cara mengerjakan pecahan campuran jika pembagian? Maka yang bawah 3600 kita taruh ke atas, kita balik. Jadi 3600 per 1. Maka hasilnya 3600 km dibagi dengan 1000 jam. Jangan lupa kita bentuk ke paling sederhana. Maka kita dapat 3,6 km per jam. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, kerjakan beberapa soal berikut ini ya. Dan jangan lupa dikumpulkan ke guru wali kelasnya masing-masing.